Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam kegiatan pembelajaran untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat datang yang baru bergabung. Silakan cek video saya sebelumnya jika teman-teman tidak ingin ketinggalan dan ingin bergabung dengan kita di pembelajaran. Untuk saat ini kita sudah masuk ke modul 2 pedagogi, kegiatan belajar 2. Oke, sebelum mulai belajar, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan file kisi-kisi untuk pretest PPG tahun 2022 tahun kemarin, silakan tinggal teman-teman ketikkan saja alamat email teman-teman di kolom komentar ya. Oke. Dan yang kedua, saya ingatkan lagi teman-teman untuk tidak menghafalkan soal-soal ya teman-teman. Teman-teman di sini harus memahami semua materinya ya. Jadi lebih baik teman-teman semua paham materi daripada teman-teman menghafalkan redaksi soal. Oke, paham teman-teman ya. Oke, kita langsung saja memasuki ke kegiatan belajar 2 di modul 2 pedagogi. Kali ini kita akan membahas tentang profil guru efektif abad 21. Yang kedua, kompetensi guru abad 21. Yang ketiga, profil guru abad 21 yang mempesona. Oke, baik. Sebelum lanjut juga, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman suka dengan video saya, boleh teman-teman share, like, dan juga komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya tambah semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke profil guru efektif atau profil guru abad 21. Saya bacakan teman-teman ya. Guru efektif selalu berangkat dari pemahaman bahwa peserta didik bukanlah gelas kosong yang harus diisi terus-menerus. Namun, guru efektif di abad 21 memahami betul bahwa peserta didik merupakan generasi Z yang senantiasa berinteraksi dengan data dan informasi. Guru efektif tidak berfokus kepada penyajian pengetahuan sebatas sebagai fakta dan atau konten saja, namun memiliki orientasi ke pengembangan keterampilan penting abad 21. Oke, kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Ada 4 tipe guru di abad 21 ini. Kira-kira teman-teman berada di tipe yang mana ya? Coba kita baca satu-satu. Yang pertama, tipe pertama disebut guru mediocre. Ciri guru mediocre adalah monoton. Mata lebih banyak melihat buku dan membacanya, selalu duduk atau berdiri di depan ruang kelas. Pendapatnya seolah merupakan kebenaran mutlak, dan peserta didik lebih banyak mendengar suara guru. Yang kedua, guru yang baik atau good teacher. Guru tipe baik memiliki kemampuan ceramah dan menjelaskan berdasarkan hasil analisa, bukan sekedar membaca ulang dan menghafal, meskipun dilihat dari gaya mengajarnya masih cenderung berpusat pada guru. Yang kedua, guru superior. Apabila saudara dapat membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, maka saudara termasuk guru yang superior. Yang keempat, great teacher. Guru tipe ini seolah memiliki X factor, di mana setiap proses pembelajarannya selalu dilandasi oleh panggilan jiwa, ibadah, dan merasa berdosa apabila tidak mampu menginspirasi peserta didiknya. Jadi, untuk tipe yang terakhir atau great teacher, ini yang dibutuhkan pada pembelajaran di abad 21 ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut di kompetensi esensial guru abad 21. Saya bacakan ya teman-teman. Guru efektif berangkat dari pemahaman peserta didiknya, bukan gelas kosong, karena generasi Z memiliki
aksesibilitas yang lebih baik terhadap sumber belajar digital atau online. Yang kedua, aktif memahami konteks berpikir peserta didik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan spesifik sebagai kunci dalam pengembangan kemampuan belajar. Yang ketiga, guru efektif mengajarkan materi pembelajaran secara mendalam dengan banyak contoh dan memberikan fondasi yang kuat akan pengetahuan faktual. Yang keempat, guru efektif lebih fokus pengembangan keterampilan metakognisi dan mengintegrasikan keterampilan metakognisi dalam kurikulum untuk beragam bidang studi. Yang kelima, guru efektif selain memahami materi atau konten, juga menguasai beragam strategi pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk belajar. Kita lanjut ya teman-teman. Di kolom B, kompetensi guru abad 21. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi untuk seorang guru yaitu memiliki 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum, serta menambah wawasan keilmuan. Di sini teman-teman harus membedakan yang mana kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional ya, karena sedikit bersinggungan dan hampir mirip. Intinya teman-teman harus mengingat bahwa kompetensi pedagogik itu tentang pembelajaran. Untuk kompetensi profesional itu tentang ilmu materi yang kita kuasai ya teman-teman. Kita lanjut di kolom C, kompetensi guru abad 21 yang mempesona. Saya bacakan ya teman-teman, ini adalah rangkumannya ya. Yang pertama, guru harus bisa menjadi teman belajar atau co-learner yang menyenangkan, pandai membuat analogi materi yang sulit dengan padanan sehingga mudah dipahami. Yang kedua, yaitu canggih. Guru mempesona harus terlihat canggih, sehingga generasi Z merasa ada sesuatu yang perlu dipelajari dari gurunya dan terkagum-kagum. Yang ketiga, humoris, namun tegas dan disiplin. Guru yang humoris membawa suasana lebih akrab dan dekat, menyebabkan suasana riang namun tetap tegas dan disiplin. Kapan waktunya belajar dan kapan bersikap humor. Yang keempat, guru pandai berempati dan menyayangi peserta didik. Yang terakhir, memiliki rasa kesepenuhhatian dan menyadari apa yang dilakukan adalah panggilan jiwa. Silakan dicatat ya teman-teman. Oke, ini adalah beberapa soal yang saya angkat ya teman-teman. Insya Allah soal ini yang akan nantinya keluar di pretest PPG tahun 2023, walaupun nantinya redaksinya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman bahwa ini soal yang akan keluar nanti ya, tapi setidaknya ini adalah contoh bahwa nanti soalnya tidak lebih jauh dari ini ya teman-teman. Oke, soal yang pertama saya bacakan. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah: A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten.
C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik dan juga merespon. Dan yang terakhir E. Pembelajaran dimediasi teknologi dan peserta didik aktif. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Oke, baik. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Ini sesuai dengan pembelajaran di abad 21 ya teman-teman, bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik dan gurunya juga tetap harus aktif. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, termasuk dalam kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, atau E. Semua benar. Silakan, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Pedagogi. Karena di sini adalah termasuk ke dalam memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Ini adalah termasuk kompetensi pedagogik. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut di soal yang nomor 3. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, atau E. Intelektual. Ini sangat mudah ya teman-teman. Silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kepribadian. Di sini sudah jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut di nomor 4. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik, merupakan kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, atau E. Humanis. Silakan jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang paling benar adalah C. Sosial. Di sini sudah jelas ya teman-teman, ada kata kunci yaitu berkomunikasi. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut di soal nomor 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, atau E. Intelektual. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Profesional. Di sini teman-teman harus menguasai kata kunci yaitu mengembangkan diri. Oke teman-teman, nanti ada soal juga mengenai TIK ini, tapi untuk ke pembelajaran, itu termasuk ke pedagogi. Nanti kita bahas ya teman-teman di soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, atau E. Berkomunikasi pada peserta didik. Silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini sudah disinggung di soal ya teman-teman, yaitu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Itu termasuk ke dalam teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, lanjut di soal nomor 7. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik,
B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. Atau E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Melakukan tindakan reflektif. Paham ya teman-teman? Di sini di soal tertulis melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek. Jelas ya teman-teman, untuk melakukan tindakan reflektif. Oke. Kita lanjut di soal nomor 8. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Atau E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Di sini ada kata kunci yaitu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran. Oke ya teman-teman. Lanjut di soal nomor 9. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebih dalam pembelajaran. C. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking atau HOT. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Atau E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Di sini diusahakan malah untuk pembelajaran abad 21 harus mengintegrasikan penggunaan smartphone atau teknologi ya teman-teman. Di sini di soal itu kecuali. Oke ya teman-teman, kita lanjut di soal nomor terakhir yaitu 10. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat ya teman-teman yaitu adalah D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Jelas ya teman-teman? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini di kompetensi pedagogik modul 2 untuk kegiatan belajar 2. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti video selanjutnya. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka video ini, silakan subscribe, bisa di like, share, ataupun komen ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman tetap semangat dalam melaksanakan atau melakukan pembelajaran setiap harinya ya teman-teman. Dan jangan lupa mencatat dan juga berdoa. Semoga teman-teman semuanya sukses dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sampai nantinya teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.